Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Lucky Setiawan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan future state mapping ya, atau peta kondisi mendatang. Pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan aliran continuous flow, ya, lalu sistem tarik atau Bohr system. Nah, pada saat ini sebelum kita melanjutkan ke prinsip yang kelima yaitu kesempurnaan atau perfection, kita bahas dulu terkait dengan alur nilai atau value stream yang kemarin masih sempat tertunda ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan current state, di mana dari hasil current state kita memiliki statistik yaitu 25 hari, 25,97 hari untuk lead time-nya, lalu value edit time-nya adalah 140 detik, dan value edit rasionya adalah 0,0195%. Ya, jadi nilai tambah kita tuh hanya sebesar 0,0195%. Dan berikutnya setelah kita menggambarkan kondisi saat ini, maka kita menggambarkan atau kondisi masa depan atau yang ingin diharapkan. Nah, jadi sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa kondisi future state ini adalah bukan kondisi after ya, tapi ini adalah perencanaan atau yang ingin kita rencanakan perbaikan. Jadi bukan after atau bukan setelah perbaikan. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan simbol Kaizen Burst ya. Kaizen Burst ini menandakan bahwa area-area mana saja yang akan kita tandakan untuk melakukan perbaikan di area mana. Dan yang harus digarisbawahi adalah setiap yang kita tandain ini berarti kita sudah memiliki rencananya. Kita sudah memiliki rencananya apa yang akan kita lakukan di dalam setiap area-area Kaizen Burst ini. Jadi bukan hanya asal, oh ini kita burst, tapi kita sudah memiliki strategi apa yang akan kita lakukan. Seperti itu. Nah, setelah kita lakukan ini, berikutnya adalah kita gambarkan future state-nya. Nah, seperti ini yang kita lakukan. Bagaimana yang merah-merah ini ya, kita di sini ada yang namanya tadinya manual, kita coba untuk membuat sebuah sistem dalam melakukan production control-nya. Lalu setiap inventory ya, setiap transfer inventory-nya itu bagaimana menggunakan first in first out. Yang tadinya kita menggunakan di sini ada inventory ya, banyak inventory, kita menggunakan first in first out dan memiliki masing-masing adalah production leveling inventory-nya. Lalu di sini ada perbaikan, pengurangan orang ya. Terus proses time-nya juga kita berkurang. Begitu juga di area stitching, dan lalu di area cutting menggunakan supermarket system untuk melakukan reduksi inventory di dalam proses transfer cutting ke inventory. Nah, sehingga yang kita harapkan ketika sudah melakukan semua improve ini maka lead time dari proses kita adalah 3,57 hari dengan value edit time-nya adalah 127,7 dan value edit rasionya adalah 0,07%, seperti itu. Dan kita melakukan adalah breakdown untuk berapa yang diinginkan oleh pelanggan, yaitu 4.000 per hari ya untuk permintaan dari pelanggan, di mana 2.000 per shift, yaitu kita bagi per jamnya berarti 2.000 per 7 jam, maka kita dapatkan 286 unit per jam. Sehingga kita dapatkan take time-nya adalah 12,5 detik. Jadi yang diinginkan pelanggan adalah 1 unit itu setiap 12,5 detik. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait dengan assembling ya. Kita akan bahas assembling tadi, bagaimana di area ini kita ingin melakukan perbaikan. Kita lihat di sini, kita melihat hasil observasi di lapangan, ada 10.000 ya tadi, 10.000 unit inventory-nya, sehingga levelnya adalah 2,5 hari. Lalu menggunakan 4 orang operator, lalu proses time-nya adalah 50 detik. Nah, kita lihat ke lapangan, ada 4 proses A, B, C, D, masing-masing memiliki cycle time dengan menggunakan 4 operator. Lalu ternyata kita cek di lapangan bahwa setiap 5 detik itu menghasilkan 1 unit produk. Ya, berarti setiap 5 detik itu 1 unit produk. Dan di dalam proses assembling memiliki 10 pasang WIP ya. WIP-nya ada 10 pasang, sehingga 5 dikali 10 ya, 5 dikali 10 maka 50 detik. Jadi setiap 1 unit yang akan masuk ke dalam proses assembling itu akan selesai dalam 50 detik, seperti itu. Ya, sehingga kita dapatkan. Lalu berikutnya adalah kita lihat di sini bahwa kan tadi 286
pasang per jam itu memiliki take time yang berarti adalah 12,5 detik. Lalu kita lihat di sini di antara proses ini memiliki gap ya. Memiliki gap yang harus kita reduksi gap ini. Sehingga perencanaan kita untuk mendatang, kondisi mendatang yaitu yang pertama adalah kita melakukan penggabungan proses ya. Dari hasil time study atau pengukuran waktu kita melihat bahwa ini kita bisa lakukan proses dan prosesnya juga bisa kita lakukan penggabungan. Jadi harus dilihat juga bahwa aktualisasi bisa atau tidak untuk dilakukan penggabungan. Nah, dalam kasus ini kita anggap bisa ya. Jadi proses A akan kita gabungkan dengan proses B, C akan kita gabungkan dengan proses D, sehingga kita hanya membutuhkan 2 operator ya untuk melakukan proses ini. Nah, sehingga kita sudah pertama kita menurunkan operator dari 4 menjadi 2 ya. Seperti itu. Lalu di lapangannya kita sudah tahu bahwa tadi 9,8 detik ya. Berarti 9,8 detik dan ini 9,5 detik. Sehingga di conveyor pun yang tadinya ada 10 pieces itu bisa kita kurangi menjadi 4 pieces dengan cara membuat standar simbol line ya. Membuat standar simbol line kita lihat di sini. Sehingga WIP di conveyor itu tidak akan lebih dari yang kita standarkan yaitu 4 pasang. Maka total cycle time adalah 9,8 detik dikali 4 pasang adalah menjadi 39,2 detik seperti itu. Lalu berikutnya untuk transfer ya, sistem transfer ini kita menggunakan FIFO dan di sini adalah maksimum di 4.000 pasang. Ya, jadi satu hari nih. Bagaimana caranya ya kita men-setup bahwa di dalam gudang berikutnya the next prosesnya ya pelanggan dari assembling adalah kita setup di mana rak-rak di dalam gudang ini tidak lebih dari 4.000 pasang. Gitu. Jadi ketika sudah mencapai 4.000 pasang maka proses assembling dengan otomatis akan stop seperti itu. Nah kita lihat di sini masih ada gap ya, masih ada gap. Walaupun misalkan kita akan terus melakukan perbaikan, tapi ini mungkin bisa menjadi backup apabila ketika mesin rusak lalu ada quality yang bermasalah, maka kita masih bisa mengejar ketertinggalan seperti itu ya. Namun tetap kita harus melakukan perbaikan bagaimana ini supaya meet dengan bertemu dengan pelanggan seperti itu. Lalu berikutnya kita sudah melakukan perencanaan di assembling. Berikutnya kita akan melakukan perencanaan di area stitching atau jahit ya. Seperti itu. Nah, awalnya bagaimana tadi kita sudah lihat hasil observasinya seperti ini. Total cycle time 30 detik dan lead time lead time inventory adalah 2 hari di mana 8.000 inventory ya. Lalu prosesnya memiliki 12 operator. Setiap satu unit memiliki waktu 2,5 detik. Dan ada 12 pasang di dalamnya. Dan sama ya terkait dengan sini masalahnya mungkin sama yaitu dengan adanya gap antara permintaan pelanggan dengan proses cycle time-nya. Sehingga kita harus melakukan ini ya untuk melakukan reduksi bagaimana bisa meet sama target. Nah, yang pertama juga sama tadi ya, seperti assembling, kita lakukan yang pola sama, ternyata bisa digabungkan prosesnya yang tadinya A dengan B, lalu C masih bisa dilakukan sendiri, dan C dan D melakukan sharing pekerjaan. Sehingga hasil cycle time yang terproses adalah seperti ini, yang tadinya menggunakan 12 orang menjadi 3 orang. Maka di sini 12 orang bisa menurun jadi 3 orang. Lalu setelah kita lakukan implementasi ini, maksudnya ini adalah rencana implementasinya adalah menggunakan 3 operator, di mana WIP-nya yang tadi 12 ini ya masing-masing ada 12 orang 1 itu bisa kita kurangi menjadi 3 pasang. Sehingga 3 dikali 9,5 detik ya. Waktu yang terlamanya ada 9,5 detik. Maka hasilnya adalah 28,5 detik. Itu untuk proses time. Lalu bagaimana cara kita mengurangi inventory di sini? Yaitu kita menggunakan konsep Kanban ya, konsep Kanban menggunakan lori. Nah, di mana lori ini kita menyediakan 4 dan satu lori memiliki kapasitas 143. Sehingga kalau kita kalikan 4 lori ini kita bisa ketemu 572 pasang per jam.
per 2 jam ya, ini saya anggap saya bikin standar yaitu per 2 jam, seperti itu. Jadi 2 lorinya itu adalah per jam. Nah, jadi konsepnya adalah bagaimana perputaran cycle ini, akan berlangsung ketika, ya assembling dan pertama akan disuplai oleh stitching ya, setiap lori, lalu ketika lori ini habis digunakan oleh proses assembling, maka lori ini akan kembali lagi ke area stitching atau sewing ya, seperti itu terus. Nah, sehingga harapannya, ketika kita sudah melakukan perencanaan dan implementasi, harapannya kita bisa menurunkan proses lead time-nya. Dari statistik yang tadinya sekitar 25 hari, itu kita bisa mendapatkan 3,57 hari. Lalu value edit time-nya adalah 127,7 detik dan value edit ratio-nya adalah 0,07. Sekali lagi katakan ini adalah harapan yang ingin kita capai ya. Harapan atau planning yang ingin kita capai jika terimplementasi seperti itu. Jadi ini bukan after. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah rencana kerja ya. Tadi kan kita sudah punya plan-nya, sudah memiliki strateginya, maka kita akan melakukan rencana kerja. Nah, biasanya rencana kerja itu kita lakukan dengan format A3 plan. A3 plan. Jadi seperti ini. A3 plan itu ada beberapa macam. Ya, saya akan mempertunjukkan dua hal ya, dua tipe. Yang pertama seperti ini. Tahap pertama ada objektif, tujuan kita apa. Ya, di sini mengurangi lead time proses stitching dan assembling seperti itu. Lalu ada project team-nya. Lalu situasi saat ini ya. Tadi situasi saat ini kita gambarkan berapa total cycle time-nya, inventory-nya berapa. Lalu dengan adanya perbaikan ini ke depan kita ingin mengurangi sekian. Ya, tadi 50 dikurang 10,8 gitu. Jadi ingin mengurangi sebesar 10,8 detik. Begitu juga dengan inventory, kita ingin mengurangi sebesar 1,5 hari ya, menjadi 1 hari seperti itu. Begitu juga dengan stitching, sama apa yang kita lakukan di assembling tadi, mengurangi 1,5 detik dan mengurangi 1,9 detik. 1,9 hari. Lalu berikutnya adalah tahapan keempat yaitu situasi yang akan datang. Yaitu bagaimana kita lakukan perbaikan tadi, yaitu dari inovasi ya. Contoh untuk proses assembling, kita sudah lihat hasil observasinya adalah penggunaan operator berlebih dikarenakan apa ya tadi kita sudah mengukur cycle time versus take time-nya, maka kita lakukan proses penggabungan. Ya, inovasinya adalah proses penggabungan sehingga yang kita harapkan setelah perbaikan adalah total cycle time menurun dari 50 menjadi 38,2 detik. Begitu juga dengan assembling untuk WIP-nya. Kita tadi melakukan penambahan pada conveyor dengan menggunakan garis sehingga WIP di proses assembling itu bisa berkurang dari 10 unit menjadi 4 unit. Berikutnya untuk di proses stitching ya sama. Tadi kita melihat bahwa operator penggunaannya berlebih sehingga kita membandingkan cycle time versus take time. Lalu kita dapat melakukan penggabungan proses sehingga diharapkan total cycle time menurun dari 30 menjadi 28,5 detik. Lalu untuk standar WIP-nya di dalam proses stitching yang tadinya dikarenakan operator sudah berkurang, maka kita harapkan WIP-nya juga berkurang sehingga WIP stitching menurun dari 12 menjadi 3 unit. Lalu bagaimana tadi pengaturan transfer proses assembling ke assembling ya, itu kita mengaplikasikan konsep Kanban dengan menggunakan 4 lori tadi ya, menggunakan 4 lori. Sehingga kita harapkan inventory antara stitching dan assembling menurun dari 8.000 menjadi 572 unit ya, per 2 jam ini. Nah, setelah kita lakukan 4 tahap tersebut, kita lakukan dengan rencana implementasi atau biasa disebut timeline ya. Ini adalah timeline-nya. Kapan kick off-nya? Di sini misalkan berarti tanggal 29 September gitu. Siapa PIC-nya dan nanti statusnya seperti apa. Nah, ini kita bisa melakukan status untuk oke ketika sudah dilakukan. Jadi setiap aktivitasnya itu memiliki rencana kerja berupa timeline ini. Dan siapa PIC-nya dan statusnya bagaimana, seperti itu. Lalu yang kedua mungkin ada juga yang konsepnya seperti ini ya. Jadi oke saya buka dulu di Excel-nya biar lebih terlihat. Jadi
Nah, ini tadi yang awal yang pertama. Nah, ini seperti ini bisa. Yang pertama di mana kita lihat ada temanya apa di sini. Selanjutnya, nah ini current state ya. Biasanya di sini adalah kondisi saat ini seperti itu. Kondisi saat ini yaitu pada step 1 itu menentukan tema dan analisis situasi. Ya. Seperti ini ternyata current state-nya adalah kita ingin menunjukkan bahwa statistically time-nya adalah seperti ini. Jadi ini before-nya seperti itu. Ya. Ini before-nya, ini tahap plan-nya ya. Lalu yang kedua adalah menetapkan sebuah target. Ini adalah targetnya. Selanjutnya ini adalah step 3 analisis masalah dan sumber root cause analysis ya, menggunakan fishbone. Selanjutnya adalah mencari ide perbaikan. Nah, jadi dari fishbone tadi kita menemukan tiga penyebab potensial, yaitu tidak adanya standar level inventory antara stitching assembling, lalu proses produksi dengan pull system, lalu waktu antar proses tidak seimbang. Sehingga kita melakukan apa tindak lanjutnya seperti ini, kapan akan kita lakukan, dan siapa PIC-nya. Ya, jadi ini tahap keempat mencari ide perbaikan. Lalu di tahap kelima ini do ya, tadi plan ini do. Selanjutnya step 5 adalah perencanaan rencana perbaikan. Tadi dari 3 ide ini kita turunkan menjadi pelaksanaan. Jadi kita laksanakan yaitu 3 hal penyebab potensial tadi, aktivitasnya apa saja gitu ya. Jadi membuat kartu Kanban dan papan Kanban. Lalu untuk sistem produksi pull sistemnya itu membuat lori untuk transfer inventory. Lalu waktu antar prosesnya melakukan penggabungan proses seperti itu. Dan di sini ada PIC-nya. Lalu setelah kita lakukan implementasinya, rencana perbaikannya, maka kita lihat hasil evaluasinya. Nah, setelah kita lakukan itu, kita ukur lagi nih. Ya. Kita ukur di sini evaluasinya apakah nanti lead time-nya itu berkurang atau tidak gitu loh. Apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu nanti ada yang namanya standarisasi ya. Langkah ketujuh kita menggunakan standarisasi SOP di mana biasanya disebut dengan Lean Assessment Tool ya, LAT, Lean Assessment Tool, supaya bisa melihat area-area tadi apakah sudah sesuai dengan yang ingin kita harapkan seperti itu. Nah, di sini tahapan action, lalu di sini ada tahapan ke-8 yaitu apa yang akan kita lakukan rencana berikutnya. Ya, ini sebenarnya lebih ke 8 langkah ya. Oh, ternyata kita akan melakukan next-nya itu evaluasi proses cutting dan evaluasi proses embroidery seperti itu. Oke. Jadi seperti itu. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ini merupakan sebuah rencana kerja ya, jadi belum terhadap after seperti itu. Lalu berikutnya setelah kita lakukan E3 plan ini, nah maka sudah bisa kita anggap bahwa kita memiliki rencana kerja yang akan kita lakukan untuk langkah selanjutnya. Ya. Jadi pada saat ini kita sudah melihat bahwa bagaimana Elustream ini bekerja dari awal hingga akhir, sehingga nanti setelah kita melakukan proses implementasi, apakah perbaikannya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam stage future-nya atau masa depannya seperti itu. Dan berikut akan saya jelaskan terkait dengan prinsip yang terakhir yaitu kesempurnaan atau perfection. Ya, kesempurnaan atau perfection. Oke, ini terkait dengan perfection atau kesempurnaan, di mana step-nya adalah kita sudah memiliki original state ya. Misalkan kita belum melakukan proses perencanaan untuk konsep lean, lalu dengan konsep lean kita coba gambarkan ya, yang tadinya waste ini tidak terlihat pada saat ini, lalu dengan konsep lean yaitu kita memiliki action, kita membuat sebuah current state. Nah, pada saat kita membuat current state ini kita sudah dapat melihat waste-waste yang teridentifikasi ya. Sehingga ketika kita sudah merencanakan, oh ternyata ada aktivitas non value edit ya di dalam proses kita. Lalu kita melakukan sebuah action plan atau rencana kerja, itu future state ya. Future state sehingga kita memiliki waste ya, yang baru yang sudah kita lakukan kita sudah lakukan rencana kerja, maka seharusnya dengan keadaan future state tadi kita mengharapkan bahwa waste-nya itu bisa berkurang seperti itu ya. Waste-nya bisa berkurang dengan mengurangi sebuah action plan. Nah, apabila kita sudah melakukan tadi future state,
maka yang perlu kita lakukan untuk melihat apakah future state apakah action plan kita itu sudah berhasil atau tidak, itu kita balik lagi menggambarkan current state ya. Kita ukur lagi nih kondisi saat ini seperti apa. Nah, makanya jadi tahapan current state dengan future state ini akan selalu bolak-balik seperti itu ya. Jadi setelah kita sudah future state, melakukan rencana kerja lalu implementasi. Setelah implementasi kita lihat lagi, kita ukur lagi seberapa besar kita punya lead time dengan current state seperti itu. Jadi akan berulang. Ya, inilah di mana continuous improvement dilakukan. Jadi untuk mengharapkan kesempurnaan itu kita lakukan terus yang namanya perbaikan secara terus-menerus sehingga menghasilkan tidak ada sistem yang terbaik, tapi kita mencari yang paling baik seperti itu ya. Mencari yang sempurna tidak ada, tapi kita mencari yang lebih baik. Ya, berikut adalah yang terakhir yang bisa saya jelaskan terkait dengan Lean Principle. Dan saya ingin memberikan ada yang namanya semua sudah segala sesuatu konsep Lean ini sudah terstruktur distruktur oleh yang namanya House of Lean atau Rumah Lean. Ya, kita bisa lihat di sini ada yang namanya atap rumah yang biasa disebut dengan nilai atau value ya. Jadi target yang ingin kita capai itu adalah customer satisfaction. Ya, jadi ini ada customer di mana tadi saya bilang sebuah nilai quality, biaya, dan on time delivery ya. Sehingga harus ditopang dengan pilar-pilarnya yaitu ada just in time, ya, lalu ada quality di sini ada in-station quality di mana masing-masing pilar memiliki memiliki konsep-konsep atau strategi-strategi seperti itu. Lalu ditopang lagi oleh operasional yang stabil gitu ya, di mana ada waste ya, bagaimana kita mengurangi waste, lalu ada konsep 5S dan visual management, ada TPM, lalu ada Heijunka atau production leveling. Lalu di bawahnya lagi ada yang paling dasar yaitu bagaimana culture ya, culture of empowerment ini kita bagaimana memberdayakan sebuah culture yang lebih baik ya dengan cara saling percaya dan respect, ya, lalu ada safety dan ergonomi, lalu ada teamwork, lalu ada flexible workforce, dan mengembangkan sebuah skill dari setiap individu karyawannya seperti itu. Ya, lalu di sini ada yang namanya terkait dengan in-station quality, ada yang namanya first time through ya. Adalah bagaimana melakukan matriks untuk menghitung untuk sekali proses itu harus benar gitu ya. Jadi harus sekali proses tidak ada rework gitu. Lalu di sini ada downtime, bagaimana breakdown ya, kerusakan-kerusakan mesin yang perlu kita cegah. Di sini ada lead time-nya ya terkait dengan strategi lead time, lalu ada build to schedule. Bagaimana kita juga harus memiliki FIFO ya, first in first out, sehingga schedule-nya itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, nanti untuk next ke depannya berikutnya kita akan membahas terkait dengan House of Lean ya, Rumah Lean ini satu persatu. Jadi kita coba nanti untuk dari keseluruhan ini kita bahas satu persatu di video berikutnya. Jadi tetap tunggu saja video berikutnya dari saya. Dan terima kasih, alhamdulillah untuk prinsip dari Lean, kelima Lean ya, itu sudah selesai saya jelaskan di video-video sebelumnya sampai dengan saat ini. Dan apabila video ini bermanfaat mohon di-subscribe, lalu bisa Anda share jika bermanfaat. Dan jika ingin koneksi dengan saya, Anda bisa bisa connect dengan LinkedIn saya. Dan jika ada yang ingin didiskusikan, bisa isi kolom komentar saya ya. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada salah kata, salah dari penjabaran saya. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.